Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Bung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis ya, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatani mahbunul fihi makasiru minan nas as-sohatu wal faroh. Oke, nikmatani ada dua nikmat, mahbunul fihi makasiru minan nas, banyak manusia yang di dalam kedua nikmat tersebut kemudian tertipu gitu kan. As-sohatu wal faroh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah teman-teman, seperti yang kita rasakan sekarang ya, mungkin kalau orang-orang yang usianya sudah di atas 40 seperti saya ini teman-teman, kita sudah melewati kehidupan panjang di dunia, sudah mendekati fase akhir lah karena memang usia manusia itu umri umatin baina sitina usapatin. Menurut Nabi Muhammad SAW, umur umat itu antara sitina usapatin, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau 40 ke atas itu udah masuk fase-fase akhir gitu kan. Jadi udah pernah merasakan senggang, merasakan sibuk, kemudian merasakan sehat, merasakan kondisi tubuhnya sudah sakit. Jadi di dua nikmat tersebut gitu kan, ada kalanya teman-teman mungkin di rumah, yang ini yang spesialnya untuk yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Ada kalanya as-sohatu, badannya sehat gitu kan. Badannya sehat, buger, bersemangat, kalau bangun pagi itu segar sekali, pengen aktivitas terus, tapi kemudian menemui kondisi-kondisi di mana waktu luangnya nggak ada gitu kan, apalagi kalau hidup di perkotaan gitu kan. Bayangkan dari bangun jam 4:30 biasanya ya, kalau dulu saya di Jakarta itu, nanti udah siap-siap berangkat kerja gitu kan, kemudian nanti seharian walaupun istirahat jam 12 juga kita wah lelah gitu kan, kalau nggak tempat makan atau kemudian buka media sosial gitu kan. Waktu luangnya itu sedikit banget, pulang terjebak macet sampai rumah jam 7 segala macam, setengah 7 atau jam 7 malam, lelah, makan, mandi, makan, kemudian buka media sosial. Waktu luangnya sangat sedikit sekali gitu kan. Dan begitupun sebaliknya gitu kan, ketika saya dulu bekerja di rumah sakit di Indonesia dan juga di luar negeri ya, itu saya temui juga orang-orang yang sebetulnya waktu luangnya banyak, tapi mereka sudah dalam kondisi sakit gitu kan, sakit-sakit yang parah. Dan banyak, kalau saya ngobrol dulu di luar negeri itu juga pasien-pasien itu akhirnya menyadari gitu kan, selama ini juga mereka terlalu sibuk berurusan dengan urusan duniawi, dan ketika kemudian timbul keinginan beribadah, pada masanya waktu luangnya panjang gitu kan, waktu luangnya banyak, tapi udah terbaring sakit gitu kan, nggak sehat ini kan. Artinya ya repot ketika kemudian waktu luangnya banyak tapi kondisinya sudah sakit gitu kan. Maka saya bilang ini adalah dua nikmat yang sangat luar biasa, lagi-lagi buat orang-orang yang pernah melewati sehat dan sakit, buat orang-orang yang pernah mengalami kondisi sehat dan kemudian sakit. Tadi buat orang-orang yang pernah mengalami fase kemudian waktu senggangnya panjang, banyak waktu senggangnya, kemudian banyak juga waktu luangnya sedikit gitu kan. Pastinya bisa mensyukuri kedua nikmat tersebut. Intinya gitu kan, banyak orang yang kemudian pada waktu dia badannya sehat itu lalai untuk kemudian menyadari hakikat daripada keberadaannya di dunia ini. Nggak lain dan nggak bukan, mama kholaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi nggak lain, diciptakan jin sama manusia itu nggak lain cuman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan di dunia ini ibaratnya kan kita cuman
mampir sebentar ya. Di sini ujian untuk kita, siapa yang terbaik kepada kita, siapa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hamba yang terbaik gitu kan. Tapi kadang-kadang dalam kondisi sehat, kondisi yang memang merupakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, lalai gitu kan. Lalai, sibuk dengan waktunya sibuk dengan urusan-urusan dunia, badannya sehat gitu kan. Pekerjaan, padahal semua namanya pekerjaan, harta, kekayaan, bisnis itu kan cuman kalau kita sudah sadar itulah zinatul hayatud dunya, itu perhiasannya dunia gitu kan. Kemudian kita sibuk sama urusan bisnis kita, itu permainan dunia yang kalau kemudian kita larut, kita lalai kepada hakikat kita, keberadaan kita di muka bumi, sehingga kemudian lalai sama sekali ketika sudah dikasih nikmat sehat, tapi kemudian lalai gitu kan, lalai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk menyadari keberadaannya kita di alam dunia ini, sehingga bahkan orang-orang tertentu dalam kondisi sehat kemudian dikasih rezeki kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang bersifat maksiat gitu kan, minum minuman keras, berjudi, ya itulah teman-teman, itu yang dikatakan kalau badannya sehat kemudian melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, itulah orang-orang yang tertipu ya. Begitupun juga ketika orang-orang tertentu memiliki waktu luang yang banyak, itu kan banyak ya. Kalau orang di luar negara kita gitu kan banyak, itu badannya sehat, rezekinya besar, bisa jalan-jalan kemana-mana kan, ke tempat-tempat wisata di Thailand, di Vietnam gitu kan, bahkan banyak juga di Bali itu kan turis ya contohnya itu kan, itu contoh gitu kan. Dari kita pun juga banyak gitu kan yang kemudian memiliki waktu luang yang banyak gitu kan, waktu luangnya banyak, rezekinya ya lancar gitu kan, tapi kemudian tidak digunakan sebagaimana mestinya gitu kan. Padahal kalau waktu luang kita banyak itu seperti saya gitu ya, badannya nggak begitu sehat tapi waktu luang saya banyak gitu kan ya, alhamdulillah saya syukuri gitu kan. Ini salah satu pemanfaatan waktu luang, yaitu saya kemudian membuat video konten tentang ya berwasiat lah ke teman-teman gitu kan, tentang untuk kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini memang kalaupun teman-teman ngelihat gitu kan, itu insya Allah yang melihat mendapatkan pahala, begitupun juga saya gitu kan. Ini saya salah satu manajemen waktu saya untuk memanfaatkan waktu luang saya isi untuk bikin konten, untuk membicarakan tentang tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, membicarakan tentang dinnya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada perintahnya ya. Ada perintahnya di Al-Qur'an ya, teman-teman. Coba teman-teman renungi ya. Ini ada perintahnya di Al-Qur'an kalau kemudian kita untuk saling mengingatkan gitu kan. Yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi yang artinya sebagai berikut, hendaknya adalah ada di antara kalian ummatui, orang-orang, segerombolan orang, kemudian yad'una ilal khairi, yang kemudian menyerukan untuk berbuat kebajikan, wa ya'muruna bil ma'rufi, kemudian untuk memerintahkan untuk berbuat hal-hal yang ma'ruf. Ma'ruf ini kebaikan dalam skup agama. Wa yang hauna anil mungkar, dan kemudian mencegah untuk perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung ternyata versinya ini banyak sekali ya, tapi salah satu versinya ternyata versi orang yang beruntung ini menurut Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim adalah orang-orang yang memang nanti selamat ya di yaumil hisab, nanti di yaumil akhir selamat dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang beruntung. Kalau versi manusia, orang-orang yang beruntung itu kan orang-orang yang kemudian sukses usahanya, keluarganya, anak istri, anak keturunannya banyak, sehat gitu kan,
punya harta kekayaan, jabatan yang tinggi itu orang-orang yang beruntung gitu kan. Tapi ternyata versinya menurut Allah Subhanahu wa taala orang yang beruntung itu banyak versinya. Salah satunya adalah orang-orang yang kemudian mengingatkan ya. Nih, di ayat tadi ya. Wal takum minkum umatoi yat'una bil khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau teman-teman punya waktu luang yang banyak, bahkan ketika nggak sehat juga saya pikir kalau punya kemampuan ada pengetahuan tentang dinnya Allah Subhanahu wa taala, apa salahnya teman-teman bikin. Saya juga badan kadang-kadang nggak sehat gitu kan, tapi ada waktu luang. Ketika ada waktu luang seperti ini saya paksakan untuk bikin konten yang intinya untuk menyeru kebaikan gitu kan, merintahkan berbuat yang ma'ruf, kemudian mencegah teman-teman untuk berbuat yang mungkar. Insya Allah teman-teman, walaupun sekedar kita berusaha sekecil apapun fama ya'mal miskola zarotin hoiroya roh wama ya'mal miskola zarotin syaroya roh. Bahkan ketika berbuat kebajikan sebesar biji zarah pun dikatakan nanti kita akan mendapatkan balasannya. Begitupun juga kalau kemudian kita berbuat kejahatan walaupun sebesar biji zarah pun nanti kita akan melihatnya, kita akan mendapatkan balasannya. Dan saya yakin ketika saya berusaha seperti ini memanfaatkan waktu luang saya dengan segala kemampuan saya untuk ngajak teman-teman ngobrol-ngobrol santai seputaran dinnya Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, insya Allah teman-teman juga mendapatkan pahala, saya pun juga mendapatkan pahala begitunya. Karena segala sesuatu ya teman-teman, intinya segala sesuatu ini fana adanya ya. Siapapun lah, Bapak Presiden kita dulu-dulu gitu kan, udah nggak ada semua gitu kan, yang bangun bangunan besar-besar tinggi di Jakarta itu kemana orangnya pada udah nggak ada ya teman-teman. Seperti lihat candi-candi besar gitu kan, Candi Borobudur, Candi Prambanan, kemana sekarang orang-orang yang bangun itu semua? Udah nggak ada gitu kan, udah nggak ada. Artinya itulah, kita sebetulnya kalau berpikir jauh itu sebetulnya fana gitu kan, pada masanya kita akan sirna, kita nggak ada, dan kita di situ di satu titik kita akan pertanggungjawaban segala perbuatan kita, aktivitas kita gitu kan, keberadaan kita di muka bumi ini. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu luang dan kesehatannya itu kan untuk berbuat kebajikan dan berbuat ketaatan, dan juga untuk mencegah orang-orang lain berbuat mungkar. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.